Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Odading. Apa kabar semua? Apa kabar? Di kisah sebelumnya diceritakan Tony Stark sangat marah dan akan ikut dalam memerangi terorisme yang dilakukan oleh sosok pria Mandarin. Karena ledakan yang diakibatkan oleh kelompok Mandarin sudah melukai Happy, salah satu pengawalnya yang paling setia. Apa yang akan terjadi? Kita ikuti kelanjutannya. Odading, capcus. Sesampainya di rumah, dibantu Jarvis, asisten virtualnya, Tony kemudian memeriksa berkas-berkas ledakan yang terjadi. Tony terkejut, karena suhu yang dihasilkan dari ledakan tersebut bisa mencapai 3000 derajat Celcius. Panas yang ditimbulkan bisa menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Tony Stark juga menemukan sebuah kalung milik pelaku peledakan, sementara Jarvis menemukan fakta bahwa ledakan yang terjadi tadi malam sangat mirip dan identik dengan ledakan sebelumnya yang terjadi di Tennessee, yang dianggap sebagai ledakan bom bunuh diri dari seorang anggota militer bernama Chuck Davis. Kemudian Tony meminta Jarvis untuk menjadwalkannya untuk terbang ke Tennessee. Tidak lama kemudian Tony kedatangan tamu, seorang ilmuwan cantik bernama Maya Hansen yang sebelumnya pernah bertemu dengannya. Maya datang untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba Pepperpot datang dan mengajak Tony meninggalkan rumahnya karena Pepper merasa tidak aman setelah Tony secara terbuka mengatakan kepada wartawan bahwa Iron Man akan terlibat dalam penumpasan kelompok Mandarin. Namun Tony menolak untuk pergi. Dari layar kamera CCTV rumahnya, Tony melihat sebuah roket meluncur cepat ke arahnya dan menghantam rumahnya. Tony segera memasangkan Mark 42 ke tubuh Pepperpot untuk melindunginya dan memerintahkan Pepper segera keluar dan menyelamatkan Maya. Setelah Pepper berhasil keluar, Tony kembali memanggil Mark 42 untuk dipasang di tubuhnya dan berhasil menembak satu helikopter musuh. Namun helikopter lain berhasil menghancurkan rumah Tony hingga runtuh ke dasar lautan. Iron Man yang ikut terjebak di dasar laut berusaha untuk bangkit. Jarvis segera memulihkan tenaga Mark 42 dan menerbangkan Tony Stark yang pingsan ke Tennessee. Namun karena kehabisan tenaga, Mark 42 mendarat darurat di sebuah gurun salju. Tony menanyakan kenapa dia bisa berada di Tennessee. Jarvis menjawab, karena sebelumnya Tony minta dijadwalkan untuk terbang ke Tennessee. Dengan terpaksa, Tony menyeret kostum Mark 42 dan menelpon seseorang yang mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Kemudian Tony membawa armornya ke salah satu rumah milik warga yang ternyata pemilik rumahnya adalah seorang anak kecil bernama Harley. Mengetahui tamunya adalah Iron Man, Harley sangat senang karena ia mengidolakan Iron Man. Kemudian Tony meminta bantuan Harley untuk mencarikan beberapa alat untuk mengisi ulang tenaga Mark 42. Dan sebagai imbalannya, Tony memberikan sesuatu kepada Harley. Sementara itu di rumah Tony yang hancur, Pepperpot begitu sedih dan terpukul atas peristiwa tersebut sambil memandangi helm Iron Man yang rusak. Kemudian Pepper melihat helm Iron Man menyala dan ia mencoba untuk memakainya. Setelah memakai helm Iron Man, Pepper mendengar suara Tony Stark yang mengabarkan kalau dirinya baik-baik saja. Pepper pun dapat tersenyum lega mendengar berita tersebut. Pepper kemudian mengajak Maya untuk berbincang. Maya mengatakan bahwa bosnya bekerja sama dengan pria Mandarin yang ada di televisi kemarin. Pepper sangat terkejut mendengar pengakuan Maya dan ternyata bos yang dimaksud Maya adalah Aldrich Killian. Apa yang akan dilakukan Pepperpot setelah mengetahui bahwa Maya adalah anak buah Killian dan ada hubungan apa dengan kelompok pria Mandarin? Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Odading.